Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua agar tetap melakukan pembelajaran pada kesempatan ini. Sehingganya kita tetap perlu menjaga kesehatan dengan cara tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan ingat tetap menggunakan masker. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem peredaran darah dengan submaterinya adalah darah. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Nah, mengapa pada saat kita terluka darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengalir keluar? Mengapa demikian? Itu disebabkan darah yang ada dalam tubuh kita itu mengalir. Makanya pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang proses peredaran darah itu sendiri dengan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Sebelum kita mempelajari bagaimana proses peredaran darah di dalam tubuh kita, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu jantung dan apa itu pembuluh darah. Nah, kedua-dua ini sangat berpengaruh dalam proses peredaran darah, mengantarkan darah tersebut mengalir di dalam tubuh kita. Jantung merupakan organ yang sangat berperan penting pada proses peredaran darah. Kenapa? Karena organ jantung inilah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada organ lain pada sistem peredaran darah yaitu adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menjauhi jantung atau keluar dari jantung. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung atau mendekati jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, di pembuluh kapiler inilah terjadi yang namanya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Perhatikanlah tampilan video peredaran darah berikut. Nah, di sini terdapat gambar jantung yang sementara berdetak, sehingga kita melihat terdapat ruangan kanan dan kiri dari jantung ini. Kemudian ada yang berwarna merah dan biru, itu adalah pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, yang terkecil adalah pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh akan mengalir menuju jantung, masuk ke ruangan pertama dari jantung yaitu atrium kanan, dan kemudian masuk ke ventrikel kanan dan akan dipompakan ke paru-paru. Nah, di paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Setelah itu darah dari paru-paru kembali ke jantung melalui atrium kiri dan masuk ke ruangan berikutnya ventrikel kiri, dan setelahnya dipompakan ke seluruh tubuh dan melewati aorta. Di dalam jantung terdapat pembatas antar ruang yang disebut dengan valve atau katup. Nah, katup ini akan membatasi atau sebagai pintu keluar masuknya darah yang ada di dalam jantung. Nah, seperti kita lihat pada gambar. Ada istilah-istilah yang terdapat pada cara kerja jantung, yaitu ada yang disebut dengan sistol dan diastol. Pada saat darah dipompakan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru itu disebut dengan sistol. Hal ini disebabkan ventrikel pada jantung itu mengalami kontraksi. Apabila jantung tersebut mengalami relaksasi, secara tidak langsung akan mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, inilah disebut dengan diastol. Proses peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung itu disebut dengan peredaran darah kecil. Sedangkan
peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, itu disebut dengan sistem peredaran darah besar. Untuk penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah mungkin dikatakan cukup banyak. Karena yang pertama terkait tentang darah. Apabila kalau kita kekurangan darah atau sel darah merah, itu mungkin kita akan mengidap penyakit anemia. Atau mungkin kita kelebihan sel darah putih, jadi kita akan mengidap penyakit leukemia atau kanker darah. Nantinya sel darah putih inilah akan menyerang temannya sendiri, yaitu adalah sel darah merah, dengan cara apa? Memfagosit. Kemudian ada keping darah atau trombosit. Apabila kalau kita kekurangan trombosit itu sendiri, kita akan mengidap penyakit hemofilia, sehingganya pada saat kita terluka, kita akan mengalami kesulitan penutupan luka. Kemudian ada stroke, terus ada jantung, itu merupakan dan masih banyak lagi, itu merupakan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, itulah pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu tentang proses peredaran darah. Dan kita ketahui bersama, proses peredaran darah ini itu didukung oleh organ-organ yang sangat penting, yaitu adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, apabila kalau kita tidak menjaga organ-organ ini, sehingga kita akan secara tidak langsung mendapatkan mungkin atau menderita penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah itu sendiri. Contoh jantung, stroke, terus leukemia, anemia dan sebagainya. Insya Allah kita akan terjauhi dengan penyakit-penyakit tersebut, dan semoga pembelajaran pada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.